Baik, terima kasih. Sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bahrul Rizky Kurniawan, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Fisika Dasar 2 UNB, dan teman-temanku yang berbahagia. Di sini saya akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 1. Untuk kelompok 1 sendiri beranggotakan yang pertama yaitu Alisha Hafsah, dan yang kedua yaitu Nanda Alivia. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada kelompok penyaji mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bahrul Rizky Kurniawan, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Fisika Dasar 2, dan yang terhormat kakak-kakak asisten laboratorium dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4A akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang berjudul kalorimeter. Kelompok kami yang beranggotakan Alisa Hafsah Hafidah dengan NIM 2103216066845 dan Nanda Alivia Azharoh dengan NIM 2103216066838. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mahasiswa penguatan pemahaman tentang kapasitas kalor zat, kalor jenis zat. Mahasiswa mencoba menentukan kapasitas kalorimeter, dan kalor jenis zat padat. Yang ketiga, mahasiswa terampil menggunakan set kalorimeter. Yang keempat, mahasiswa terampil menggunakan teori ralat dan mengetahui ralat alat. Yang kelima, mahasiswa terampil menggunakan termometer. Yang kedua yaitu dasar teori. Kalor merupakan energi yang dapat ditransfer dari satu benda ke benda lainnya karena adanya perbedaan temperatur. Misalkan ada dua buah benda atau zat yang memiliki temperatur berbeda dicampurkan dalam satu wadah, maka kedua benda tersebut temperaturnya akan menjadi sama. Besarnya temperatur akhir berada di antara temperatur awal kedua benda tersebut. Sehingga pada gejala ini kalor berpindah dari temperatur yang lebih tinggi ke temperatur yang lebih rendah hingga mencapai temperatur setimbangnya. Setiap zat memiliki perbedaan dalam jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur. Perbandingan banyaknya kalor yang diperlukan untuk membuat temperaturnya naik sebesar delta T dinamakan kapasitas kalor, yang dapat ditulis dengan persamaan C sama dengan delta H per delta T. Sedangkan kalor jenis Z adalah kapasitas kalor per satuan massa benda, yang dapat ditulis dengan persamaan C sama dengan delta H per M kali delta T. Pada interval temperatur biasa, kalor jenis bahan relatif konstan terhadap temperatur, sehingga persamaan 3 dapat dinyatakan dengan H sama dengan M kali C kali delta T. Ketika objek yang memiliki perbedaan temperatur dan dicampur dalam suatu sistem terisolasi, maka
terjadi serah terima kalor dari kedua benda, seperti bunyi kekekalan hukum energi, kalor yang dilepas dengan kalor yang diterima, sehingga benda yang bertemperatur lebih tinggi akan melepaskan kalor yang diberi simbol Q lepas, dan temperatur yang lebih rendah akan menerima kalor yang dengan besar yang sama yang diberi simbol Q terima. Dan asas Black juga menyatakan bahwa kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diserap. Dalam menggunakan kalorimeter harus diperhatikan bahwa kalorimeter sudah terisolasi dengan lingkungan agar tidak terjadi pertukaran antara kalorimeter dengan lingkungan. Sehingga bunyi asas Black dapat terpenuhi, yaitu kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima oleh air dingin dan kalorimeter. Untuk menentukan kapasitas kalor dengan rumus C kal sama dengan M air panas kali kalor jenis air kali T2 min T3 per T3 min T1 min massa air dingin kali C air. Sedangkan untuk menentukan kalor jenis zat padat dapat dituliskan dengan persamaan CB sama dengan MAD kali T3 min T1 per MB sama kali T2 min T3 ditambah C kal kali T3 min T1 per MB kali T2 min T3. Yang ketiga yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yaitu kalorimeter lengkap dengan pengaduk, termometer batang, kubus materi, aquades, es batu, neraca digital, pemanas air listrik, gelas ukur 100 ml, dan termometer dan baja pelindung. Yang keempat yaitu gambar set alat percobaan. Berikut merupakan gambar set alat percobaan. Yang ketiga adalah prosedur percobaan. Prosedur percobaan untuk menentukan kapasitas kalorimeter yang pertama menyiapkan alat dan bahan, kemudian menyusun percobaan. Yang kedua, memanaskan setelah air menggunakan pemanas pengisian yang tersedia. Yang ketiga, meletakkan di atas timbangan bagian zat kalorimeter yang terdiri dari bejana kalorimeter, termometer, dan pengaduk jadi satu. Yang keempat, menimbang air dingin, suhunya harus lebih rendah dari suhu kamar, sekitar 550 gram, kemudian memasukkannya ke dalam meter, dan mencatat massa air dingin sebagai MAD. Yang kelima, mengamati termometer dan mencatat temperatur kesetimbangan awal antara air dingin dan kalorimeter sebagai T1. Yang keenam, mengambil 50 ml yang dipanaskan atau dari langkah kedua, membuat temperatur air panas 50 derajat Celcius dan memasukkannya dengan cepat ke dalam kalorimeter dan mencatat suhu tersebut sebagai T2. Yang ketujuh yaitu mengaduk pelan-pelan campuran air dingin dan air panas tersebut sambil mengamati terus perubahan temperatur yang ditunjukkan oleh termometer. Setelah penunjukan termometer stabil dan suhunya hampir turun, mencatat suhunya sebagai T3. Yang kedelapan, membuang air dalam kalorimeter dan mengusap dengan lap bejana kalorimeter hingga kering. Lalu mengulangi langkah butir 4 sampai butir 8 sebanyak 4 kali. Yang kesembilan, mencatat data yang diperoleh pada lembar data pengamatan yang tersedia. Dan langkah untuk percobaan menentukan kalor jenis zat padat sama seperti kalau kapasitas kalorimeter, tetapi air panasnya diganti dengan zat padat.
Yang keenam yaitu data percobaan. Berikut merupakan data percobaan kami. MAD-nya 46,16 gram sama dari percobaan 1 sampai 4. Massa air panasnya yaitu 50 gram sama juga dari percobaan 1 sampai 4. T1, T2, dan T3 itu tergantung dari percobaannya. Baik, yang selanjutnya adalah analisis data. Setelah dihitung, cekal dari setiap data didapatkan rata-rata sebesar 52,4025 kal per derajat Celcius. Next. Dalam menentukan kapasitas kalorimeter, kita menggunakan pengukuran tidak langsung, sehingga perlu digunakan teori ralat rambat dalam proses analisis hasil pengukurannya. Untuk menentukan standar deviasi menggunakan rumus ralat rambat sebagai berikut. Nah, berikut adalah analisis ralat rambat pada data pertama dan didapatkan ralat relatif sebesar 9,50% atau 3AP. Next. Dengan menggunakan rumus yang sama seperti tadi, untuk data kedua, 3, dan keempat didapatkan hasil seperti yang tertera pada layar. Untuk data pertama 5, sekian dengan ralat relatif sebesar 9,50 derajat, 9,50%. Data kedua 4, sekian dengan ralat relatif sebesar 8,32%. Yang data ketiga 6, sekian dengan ralat relatif sebesar 12%, dan yang data terakhir adalah 3, sekian dengan ralat relatif 5,74%. Next. Berikut adalah analisis data atau tabel analisis pada percobaan pertama. Bisa dilihat, dan didapatkan rata-rata kapasitas kalorimeter dihitung menggunakan rumus standar deviasi, didapatkan hasil kapasitas kalorimeter sebesar 52,4 plus minus 14,0 kal per derajat Celcius. Next. Pada percobaan kedua, dihitung nilai CP pada setiap data dan didapatkan hasil seperti yang tertera di layar. Menggunakan rumus yang telah dijelaskan pada dasar teori. Setelah itu didapatkan nilai rata-rata CB kuningan sebesar 0,18 kal per gram derajat Celcius. Next. Sama seperti percobaan pertama, dikarenakan ini adalah pengukuran tidak langsung, maka diperlukan analisis ralat rambat untuk data-datanya. Untuk analisis ralat rambat data pertama menggunakan rumus seperti yang tertera pada layar, dan untuk data pertama dihasilkan hasil 0,028173 1036 kal per gram derajat Celcius dengan ralat relatif sebesar 15% atau 2AP. Next. Menggunakan rumus seperti di slide sebelumnya, untuk data kedua, ketiga, dan keempat dihitung menggunakan rumus yang sama, sehingga didapatkan hasil seperti yang tertera pada tabel di layar. Next. Sehingga didapatkan tabel analisis percobaan kedua seperti berikut ini. Untuk rata-rata kalori jenis zat padat juga dihitung menggunakan standar deviasi dan didapatkan hasil sebesar 0,18 plus minus 0,03.
kal per gram derajat Celcius. Next. Poin berikutnya adalah pembahasan. Pada percobaan pertama, untuk menentukan kapasitas kalorimeter, massa air panasnya adalah 50 gram dan massa air dinginnya adalah 46,16 gram. Sehingga didapatkan kapasitas kalorimeter sebesar 52,4 plus minus 4,2 kal per derajat Celcius dengan ralat relatif sebesar 27% atau 2AP. Kemudian, pada percobaan kedua, yaitu perhitungan kalor jenis zat padat, untuk zat padat kuningan didapatkan kalor jenis benda sebesar 0,18 plus minus 0,03 kal per gram derajat Celcius dengan ralat relatif sebesar 20%. Pada percobaan ini ada beberapa kendala yang menyebabkan adanya ralat yang terlalu besar, yaitu antara lain kurang telitinya ketika memperhatikan termometer, kurang telitinya perhitungan dalam laporan praktikum, dan kurang telitinya dalam membaca alat ukur dikarenakan posisi yang kurang benar saat mengukur adalah dikarenakan posisi yang benar saat mengukur adalah tegak lurus, dan alasan yang lainnya adalah faktor alat yang digunakan itu sendiri. Namun mungkin kesalahan yang paling besar adalah kesalahan paralaps dari peneliti, karena yaitu tadi posisinya mungkin saat melihat termometer kurang benar. Next. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Waktunya sudah habis. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau mengirim pertanyaan di kolom chat. Baik, kepada Saudari Duroto Fitria, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Perkenalkan Fitria kelompok 1A. Saya izin bertanya, dalam pertanyaannya, apa fungsinya bejana pelindung dari plastik tersebut, dan adakah hubungannya dengan asas? Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Ya, kepada Saudara Muhammad Umar, dipersilakan. Sebelumnya izin mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Abdurrahman dari kelompok 1B. Izin bertanya. Dalam presentasi tadi dijelaskan jika kalorimeter dapat bekerja jika terisolasi dari lingkungan luar. Pertanyaannya, bagaimanakah, apakah ada ketentuan tertentu dari terisolasi di sini? Seperti bagaimana maksudnya itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk yang pertanyaan terakhir, dipersilakan kepada Saudari Intan Sari untuk menyampaikan pertanyaannya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Intan Sari. Izin bertanya, apakah hasil perhitungan kalor jenis zat padat yang kalian gunakan sama dengan kalor jenis zat yang sudah ditentukan atau diketahui sebelumnya? Baik, terima kasih. Untuk tim penyaji, dimohon untuk mempersiapkan jawabannya terlebih dahulu. Untuk selanjutnya yaitu sesi menjawab pertanyaan dari kelompok pertama. Dipersilakan untuk kelompok penyaji 1 menjawab pertanyaan pertama. Baik. Izin menjawab pertanyaan dari Saudari Intan. Tadi pertanyaannya, kenapa hasil praktikum kalor jenis kuningan itu tidak sama dengan hasil kalor jenis kuningan yang seperti
di literatur-literatur dan sudah ditentukan itu? Jawabannya dari kelompok kami, izin menjawab, yaitu memang hasilnya yang kita dapatkan itu sangat berbanding terbalik dengan literatur yang kami baca. Disebutkan dalam literatur yang kami baca bahwa kalor jenis kuningan itu sebesar 0,90 kal per gram derajat Celcius atau 380 joule per kilogram derajat Celcius. Sedangkan dari hasil percobaan, kami hanya mendapatkan kalor jenis zat sebesar 0,18 plus minus 0,03 kal per gram derajat Celcius. Dengan relatif yang didapatkan cukup besar, yaitu 20% atau 2AP. Nah, hal ini dapat terjadi karena mungkin saat praktikum, sistem tidak terisolasi secara sempurna. Sehingga saat pengambilan data, itu akan mempengaruhi nilai di termometer. Lalu juga adanya kesalahan paralaks dari peneliti ketika mengamati suhu yang tertera di batang termometer. Akhirnya, data yang didapatkan pun sangat berbanding terbalik, dan relatif yang didapatkan juga cukup besar, yaitu besar 20% sendiri. Gitu. Apakah ada feedback dari penanya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya, apakah ada feedback dari penanya? Baik, terima kasih atas jawabannya, sudah jelas. Penyaji 1 untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Umar. Tadi pertanyaannya yaitu dalam sistem terisolasi, sistem dan lingkungannya, apakah ada ketentuannya? Yang pertama, saya jelaskan apa itu sistem dan apa itu lingkungan. Sistem adalah tempat berlangsungnya reaksi termodinamika, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Contoh dari sistem dan lingkungan adalah misalkan saya sedang memanaskan makanan dalam microwave. Makanan panas dan segala sesuatu yang ada di dalam microwave adalah sistem, yaitu tempat berlangsungnya reaksi termokimia. Adapun meja tempat microwave diletakkan, dapur, bahkan diri saya sendiri adalah lingkungan di luar sistem tersebut. Jadi sistem terisolasi yaitu sistem yang sangat tertutup, rapat, dan terpisah dari lingkungannya. Sistem terisolasi tidak memungkinkan adanya pertukaran materi ataupun kalor dari sistem ke lingkungan, ataupun sebaliknya, dari lingkungan ke sistem. Contoh dari sistem terisolasi adalah termos air panas. Termos air panas yang tertutup tidak memungkinkan air dan kalor keluar, sehingga air akan tetap panas. Terima kasih. Bagaimana dengan... Baik, terima kasih. Apakah ada feedback dari penanya? Baik, terima kasih. Sudah cukup. Ada kelompok penyaji 1, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang terakhir. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Fitri. Apa fungsinya bejana pelindung dan apa hubungannya dengan asas Black? Kalorimeter adalah alat untuk mengukur kalor jenis suatu zat. Salah satu bentuk kalorimeter adalah kalorimeter campuran. Kalorimeter ini terdiri dari sebuah bejana logam yang kalor jenisnya diketahui. Bejana ini biasanya ditempatkan di dalam bejana lain yang agak lebih besar. Kedua bejana dipisahkan oleh banyak penyekat, misalnya gabus atau wol. Kegunaan bejana luar adalah sebagai isolator agar pertukaran kalor dengan sekitar kalorimeter dapat dikurangi. Kalorimeter juga dilengkapi dengan batang pengaduk. Pada waktu zat dicampurkan di dalam kalorimeter, air dalam kalorimeter perlu
diaduk agar diperoleh suhu merata sebagai akibat pencampuran dua zat yang suhunya berbeda. Izin menambahkan jawaban dari Nanda, perlu digarisbawahi ya, bahwa fungsi dari bahan plastik itu sendiri atau bejana luarnya itu sendiri adalah sebagai isolator. Jadi agar pertukaran kalor dengan sekitar kalorimeter itu dapat dikurangi. Terus hubungannya dengan asas Black, karena kalorimeter itu sendiri itu menggunakan asas dari asas Black itu, yaitu setiap kedua benda atau lebih dengan suhu berbeda dicampurkan, maka benda yang bersuhu lebih tinggi akan melepaskan kalornya, sedangkan benda yang bersuhu lebih rendah akan menyerap kalor, hingga mencapai suatu keseimbangan, yaitu suhu bernilai sama. Nah, pelepasan dan penyerapan kalor ini besarnya harus imbang. Kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diserap, sehingga berlaku hukum kekekalan energi. Sebenarnya dari pertanyaan saudara Fitri tadi, yang perlu digarisbawahi ya tadi, bahwa kegunaan bejana luar itu sendiri atau yang bahannya dari plastik itu sebagai isolator yang fungsinya itu agar mengurangi pertukaran kalor yang di dalam dengan kalor yang di sekitar kalorimeter itu. Ya. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Apakah ada feedback dari penanya? Baik, sudah cukup. Terima kasih.